depan. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah yaitu tepung kulit singkong, pakmaya atau raginya, dan juga air. Nah, tahapan pengerjaan proses yang pertama itu disiapkan kulit singkong, kemudian dihidrolisis menggunakan normal H2O atau air, waktu 30 menit dan suhu 93 derajat Celcius. Kemudian hasil dari hidrolisis itu menghasilkan glukosa, larutan glukosa. Kemudian larutan glukosa didiamkan selama beberapa saat, kemudian difermentasi. Pada saat fermentasi itu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 seperti yang ada depan. Kemudian hasil larutan fermentasi didistilasi menggunakan suhu 79 derajat Celcius pada distilasi pertama. Kemudian menghasilkan etanol dan air. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan distilasi kedua. Distilasi kedua menggunakan suhu yang sama, tetapi masih menghasilkan etanol dan air. Kemudian dilanjutkan lagi dengan distilasi ketiga menggunakan suhu yang sama dan menghasilkan etanol. Kemudian masuk ke pembahasan, yaitu pembuatan bioetanol. Dan pembuatan bioetanol yang pertama itu kita kupas dulu kulitnya seperti yang ada pada gambar depan ini. Nah, kupas dulu, pisahkan antara kulit singkong bagian luar dan kulit singkong bagian dalamnya atau yang mendekati dengan dagingnya. Nah, yang dipakai di sini itu kulit singkong bagian luarnya itu yang dijemur selama 2 hari, kemudian dihaluskan menjadi tepung. Nah, ini merupakan gambar tepungnya yang di depan. Kemudian hidrolisis. Hidrolisis ini menggunakan massa tepung yaitu 2 kg dan airnya itu menggunakan 8 liter. Temperaturnya atau suhunya itu menggunakan 93 derajat Celcius dan waktu yang saya gunakan itu adalah 30 menit. Nah, gambar di depan adalah proses hidrolisis. Yang pertama itu adalah proses pengadukan. Yang kedua itu gambar proses hidrolisis yang sudah dikeluarkan dan ditampung dalam satu wadah dan didiamkan selama 2 jam, kemudian dicampur dengan ragi. Nah, setelah itu difermentasi. Nah, proses fermentasi menggunakan ragi 44 gram, menggunakan suhu itu suhu kamar 27 derajat Celcius. Waktu itu menggunakan 15 hari dan hasil fermentasi sebesar 5 liter. Nah, seperti gambar yang ada depan ini merupakan proses fermentasi dan hasilnya yang sudah ditampung di botol. Kemudian distilasi menggunakan hasil fermentasi sebesar 5 liter. Suhu itu 79 derajat Celcius dan waktu itu tidak ditentukan. Karena saya menggunakan waktu yang banyak dan tidak bisa ditentukan. Nah, pada distilasi pertama menghasilkan etanol sebesar 1 liter. Pada distilasi kedua itu menghasilkan etanol sebanyak 470 ml seperti gambar yang ada di depan itu menggunakan gelas ukur. Kemudian distilasi ketiga itu menghasilkan 170 ml. Nah, yang kemudian ukuran kadar alkohol pada hasil fermentasi dan distilasi pembuatan bioetanol. Pada hasil fermentasi didapatkan etanol sebesar 4% seperti yang ada depan, diukur menggunakan alkohol meter. Pada distilasi kedua menggunakan etanol 24% seperti yang ada di depan Bapak Ibu uji. Pada distilasi kedua menggunakan dihasilkan etanol sebanyak 36% seperti gambar yang ada di depan.
Kemudian pada distilasi ketiga dihasilkan etanol sebesar 71%. Nah, ini merupakan hasil pembakaran yang telah saya buat. Dan warna kuning ini, jika ingin bertanya, ini merupakan api yang saya sudah bakar. Nah, itu merupakan api yang saya sudah bakar. Saya sudah bakar menggunakan percobaan menggunakan pemantik. Pada distilasi pertama itu tidak dihasilkan api. Pada distilasi kedua itu juga sama, tidak dihasilkan api. Dan pada distilasi ketiga itu pada saat proses pembakaran itu dibakar bisa menyala. Kemudian bioetanol hasil 71% ini dibakar dan hasilnya akan menyala. Seperti gambar yang ada, ya, seperti yang telah saya lakukan. 5-2% dari berat total singkong sekar dan limbah kulit bagian dalam sebesar 5-15% menurut Nurayani DKK tahun 2000. Nah, kulit singkong ini biasa digunakan untuk memberi makan ternak seperti gambar yang ada depan, kemudian atau dibuang sembarangan. Nah, maka dari situ di NTT ini kulit singkongnya biasa orang-orang menggunakan untuk memberi makan ternak atau membuang sembarangan kulit singkong tersebut atau membuangnya menjadi sampah. Nah, maka dari situ saya berpikir untuk membuat bioetanol dari kulit singkong agar masyarakat memanfaatkan kulit singkong tersebut. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah pertama, bagaimana cara pemanfaatan limbah kulit singkong untuk menghasilkan bioetanol melalui proses hidrolisis dan fermentasi hasil hidrolisis dengan menggunakan gas atau rajin dan distilasi. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu berapa persen hasil pengukuran kadar alkohol pada hasil fermentasi dan distilasi pembuatan bioetanol. Nah, tujuan penelitian yang saya buat di sini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan bioetanol menggunakan kulit singkong melalui proses hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Kemudian tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa persen kadar alkohol yang dihasilkan dari hasil fermentasi dan distilasi. Manfaat penulisan yang pertama, bagi diri sendiri bisa menambah pengetahuan mengenai kulit singkong, mengenai pembuatan bioetanol dari kulit singkong. Bagi pelajar bisa melakukan pembuatan bioetanol dari kulit singkong melalui proses hidrolisis, fermentasi, dan distilasi. Bagi masyarakat bisa mengetahui bahwa kulit singkong dapat menghasilkan bioetanol. Bagi sekolah bisa menambah referensi atau acuan untuk penulis selanjutnya. Bagi Tuhan sebagai ucapan syukur karena berkatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbasis proyek ini dengan baik. Kemudian kita berbicara mengenai singkong. Nah, singkong menurut Hidayat itu berasal
dari Amerika Selatan, terutama negara Brazil dan Paraguay. Dan juga singkong ini tumbuh di negara Amerika, di negara-negara di Amerika. Nah, untuk menambah nilai ekonomis kulit singkong tersebut, maka saya berpikir bagaimana caranya supaya kulit singkong itu bisa mendapatkan nilai ekonomis. Nah, maka dari situ saya berpikir untuk membuat bioetanol dari kulit singkong. Oke, mantap. Terima kasih. Kalau begitu, ibu makanya kulit singkong, jenis kulit singkong yang dipakai apakah satu jenis saja dari itu? Kalau jenis singkong itu banyak, pakainya satu jenis atau lebih dari satu? Contohnya, Mungkin kulit singkongnya itu saya menggunakan tidak diketahui kulit singkong itu apa, soalnya kulit singkong itu saya ambil dari dua tempat atau pembuatan bioetanol ini saya menggunakan dua tempat. Nah, yang pertama itu di Desa Batnes, Kecamatan Masjid Dalatu Subhanallah, Kabupaten Kutu, menggunakan kulit singkong yang ditanam oleh petani. oke. Berarti ibu tanya jenis si kulit singkongnya apa? Jenisnya kan kalau yang ibu tahu namanya singkong pasti ada orang bilang ubi kayu, ubi kuning, ubi putih. Nah, jadi ibu mau tanya jenisnya itu apa? Apakah bisa pakai semua atau salah satu jenis saja? Oke, terima kasih. Kulit jenis singkong yang di sini itu sebenarnya tahun saya itu hari saya ambil itu menggunakan kulit singkong yang berwarna putih. Putih. Ya. Terus mau tanya jenis. Terima kasih untuk Nanti kalau kulit singkong yang putih berarti kalau saya dikatakan kulit singkong yang warna putih bisa dipakai juga. Kalau yang warna putih bisa dipakai. kalau dinamakan kulit singkong ya pasti bisa dipakai untuk pembuatan bioetanol, karena pembuatan bioetanol seperti yang kita tahu kulit singkong itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Berarti semua jenis kulit singkong Ya, bisa dipakai. bisa dipakai. Oke. Itu yang pertama dari ibu, jangan cerita oke, cerita. Terima kasih. Yang kedua dari ibu, dari pembuatan bioetanol oleh manusia ini, apakah dia punya dampak negatif bagi masyarakat atau tidak? Sejauh ini saya belum menemukan dampak negatif yang ini saya temukan itu. Kalau untuk kelebihannya saya tahu, tapi untuk dampak negatif pembuatan bioetanol ini sejauh ini saya belum menemukan dampak negatif. Belum dapat tahu dia punya dampak negatifnya apa. Ya. Tadi kan alasan awal bilang salah satu untuk menghasilkan nilai ekonomi, otomatis pas masyarakat beli. Maka dari itu dari sarannya ibu, kalau misalnya punya dampak negatif jangan lupa untuk ikut masuk supaya tahu apakah ada batasan-batasan yang perlu dipakai dan yang tidak perlu dipakai. Kalau perlu dipakai itu apa-apa saja dan tidak perlu dipakai itu apa-apa. Supaya kan kalau bilang ini menambah nilai ekonomi masyarakat, otomatis kalau dijual pasti ada beli. Dan saat beli kalau bisa dia punya batasan yang itu dimasukkan supaya bisa tahu sama kayak misalnya kalau ibu biasanya kan mungkin tahu kayak orang yang tidak mengerti tentang ini tapi karena dia kekurangan dia mau beli dia tidak tahu ini tidak salah atau tidak punya apa-apa. Oke, baik, terima kasih banyak ibu atas sarannya. Wah, tambahan dari satu, kemudian yang proses destilasi ini tanya yang pertama ibu tanya yang pertama hasil yang pertama yang 4% hasil fermentasi. fermentasi kalau 24, Yang 24 itu merupakan distilasi pertama. kalau 36 itu yang hasil 36 ini distilasi kedua, namun kan dia masih tercampur dengan air dan belum terbakar. Maka saya lanjutkan lagi dengan distilasi ketiga sehingga etanol itu bisa terbakar. Nah, berarti pakai hasil destilasi yang ketiga jangka waktunya berapa lama sampai ke hasil air? Jangka waktu untuk distilasi Destilasi yang terakhir. Destilasi ini menggunakan kalau untuk hitung jam tidak dihitung, tapi untuk destilasi ini kan kadang waktunya itu
Kadang waktunya itu saya harus datang sekolah, pulang sekolah baru distilasi tambah lagi. Jadi distilasi ini saya menggunakan 4 hari. 4 hari untuk distilasi. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time.